Halo friends, selamat datang kembali di video pembelajaran seni budaya kelas 7 bersama Mr. Anggoro. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan mengulas bab 2, yaitu menggambar ragam hias, flora, fauna, dan bentuk geometrik. Kalian juga bisa menyimak pada buku paket kalian mulai halaman 29. Oke. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah nantinya kalian diharapkan bisa menjelaskan keragaman ragam hias di Indonesia, kemudian dapat mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia, lalu bisa mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar, dan yang terakhir mengkomunikasikan hasil karya ragam hias secara lisan ataupun tulisan. Flora dan fauna di Indonesia itu sangat beragam dan sangatlah kaya. Di setiap daerah tentunya memiliki kekayaan flora dan fauna yang berbeda-beda. Kekayaan flora dan fauna ini menjadikannya sebagai ciri atau simbol pada setiap daerah di Indonesia. Kekayaan flora dan fauna diabadikan oleh masyarakat ke dalam bentuk-bentuk ragam hias. Ragam hias ada yang dibuat di atas kayu, di atas kain, di atas kulit, dan juga di atas tembaga. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk menghias, mulai dari menghias wajah, pakaian, perabot, tempat tinggal, dan sebagainya. Keinginan menghias bertujuan untuk menghasilkan keindahan. Keindahan akan mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Menggambar ragam hias dapat dimulai dengan memilih bentuk flora, fauna, dan geometris sebagai bentuk dasar. Flora dan fauna bentuknya diubah menjadi lebih indah dengan bentuk distilisasi atau digayakan. Demikian pula dengan bentuk geometris. Selain itu, ragam hias dapat dipenuhi dengan motif-motif titik dan garis yang akan menambah keindahan. Sekarang kita akan membahas ke pengertian ragam hias. Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau karya seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu dan batu. Ragam hias biasanya disebut juga dengan istilah ornamen. Ragam hias di Nusantara sudah ada sejak zaman prasejarah, yaitu pada zaman Batu Muda atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Neolitikum. Di zaman ini manusia mulai mengenal ragam hias karena mereka sudah mengenal tempat tinggal di gua-gua dan telah mengenal cara bercocok tanam. Oleh karena itu, alat-alat peninggalan zaman Neolitikum telah dipenuhi ragam hias sederhana berupa garis-garis. Kemudian masuk ke zaman Hindu-Buddha merupakan babak baru periodisasi kebudayaan di Indonesia. Zaman ini juga dikatakan sebagai akhir dari zaman prasejarah dan menjadi awal zaman sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan tulisan. Masa ini pun sering dikatakan sebagai masa klasik. Peninggalan karya seni rupa pada masa Hindu-Buddha yaitu prasasti dan candi. Prasasti adalah batu yang berisi sebuah tulisan tentang suatu peristiwa atau upacara tertentu yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan kerajaan. Sedangkan candi merupakan peninggalan zaman Hindu-Buddha yang paling megah dan agung karena orang zaman klasik membangunnya dengan tujuan yang agung, yaitu untuk kegiatan spiritual. Motif ragam hias di Nusantara kita bisa mengkategorikannya menjadi 5. Yang pertama yaitu motif ragam hias flora, motif ragam hias fauna, motif ragam hias geometris,
motif ragam hias figuratif, dan yang terakhir adalah motif ragam hias dekoratif. Ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau sering dikenal juga dengan vegetal mudah dijumpai pada barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Ragam hias fauna. Bentuk motif fauna dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, ayam, dan lain-lain. Kemudian ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Lalu ada juga ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Dan ada juga ragam hias dekoratif. Bentuk yang berasal dari bentuk naturalis dan bentuk geometris yang sudah distilasi sehingga muncul bentuk baru, tetapi ciri khas bentuknya masih terlihat seperti pada gambar berikut ini, yaitu sebelah kanan adalah kucing yang tidak kehilangan ciri atau khas dari bentuk kucingnya walaupun sudah mendapatkan penggayaan sedemikian rupa. Kemudian prinsip menggambar ragam hias. Dalam menggambar ragam hias, prinsip-prinsip seni rupa masih dipergunakan. Prinsip atau kaidah seni rupa seperti proporsi atau perbandingan dan komposisi yang mencakup balance atau keseimbangan, unity atau kesatuan, ritme atau irama, dan harmoni atau keselarasan tetap perlu diperhatikan ketika menggambar ragam hias. Untuk menggambar bentuk ragam hias dengan baik dan benar, maka diperlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap prinsip-prinsip dan langkah-langkah kerjanya. Selain proporsi dan komposisi, ada prinsip lain yang perlu diperhatikan juga, yaitu antara lain gelap terang atau half tone dan juga perspektif. Gelap terang atau half tone, sinar yang jatuh pada suatu benda atau objek, baik sinar yang jatuh secara langsung atau tidak langsung, akan menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan di sisi yang lain. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan gelap. Dalam menggambar bentuk agar kelihatan realis atau seperti tiga dimensi, hendaknya memperhatikan nada gelap terang atau sering disebut half tone ini. Bagian benda yang terang hendaknya diberi warna yang muda atau dibiarkan saja dengan warna putih kertas. Sedangkan bagian benda setengah terang atau setengah gelap diberi warna sedang atau diarsir sedang. Dan bagian benda yang tampak gelap diberi warna tua atau diarsir warna hitam pekat. Kemudian untuk perspektif merupakan prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk atau melukis corak realis, dan karenanya harus dipatuhi. Menurut prinsip ini, objek yang digambar hendaknya sesuai dengan tampak yang sebenarnya, yaitu objek gambar yang dekat dengan penggambar akan kelihatan lebih besar, lebih tinggi, dan lebih jelas. Sedangkan objek gambar yang jauh dari si penggambar akan tampak lebih kecil, lebih pendek, dan kurang jelas. Kemudian prosedur dan teknik menggambar. Dalam membuat ragam hias ada beberapa tahap atau prosedur umum yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat gambarnya, yaitu kertas baik ukuran A3, A4 dan sebagainya, kemudian cat poster, cat air, pensil, dan peralatan yang lainnya. Kemudian
kita harus menyiapkan contoh gambar ragam hias yang terdapat di Nusantara. Dan yang ketiga, kita harus membuat desain atau rancangan bentuk bidang yang akan dibuat, misalkan bidang segitiga, segi empat, lingkaran, atau yang lainnya, dan juga tentukan ukurannya. Kemudian membuat sketsa hiasan dengan menggunakan pensil sesuai gambar rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu berilah warna dengan teknik sungging. Pewarnaan teknik sungging yaitu pewarnaan dengan cara menyusun warna berdasarkan tingkatan warna atau gradasi dari warna tua ke muda atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu jika pembuatan karya sudah selesai, kemudian karya kita dibingkai dengan kayu dan siap untuk dipamerkan. Demikianlah video pembelajaran seni budaya untuk pertemuan kali ini. Semoga dengan memperhatikan penjelasan dari Mr. Anggoro, ilmu dan wawasan kalian semakin bertambah tentang ragam hias yang ada di Nusantara. Sekian dari Mr. Anggoro, kurang lebihnya Mr. mohon maaf. See you on the next video.